misalnya dari teman Jawa, ya setidaknya keluar biaya untuk konsumsi misalnya Bapak Ibu. Ya, ini berkaitan dengan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah. Ini kegiatannya ini dapat memilih dan menentukan masalah, kemudian merumuskan akar masalahnya, menentukan program kegiatan tadi Bapak Ibu ya. Sehingga dokumennya nanti bisa berupa rencana kerja tahunan atau RKS. Nah, kemarin juga sudah berjalan langsung Bapak Ibu untuk kegiatan yang serupa seperti ini Bapak Ibu di provinsi. Kita ini hari kedua ya, untuk hari kedua ini PPU dan Putim ya, kemarin juga sempat mengikuti kami Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah buat perencanaan, nanti di sesi selanjutnya ya, ini sebagai gambaran saja, nanti di Excel itu nanti bisa dimasukkan di uh, aplikasi Arkas ya tentunya ya. Itu. Yang pertama Bapak Ibu identifikasi, jadi memilih dan menetapkan masalah. Ini kalau sudah mengunduh profil pendidikan ya dari dan relevansi hasil belajar. Ya. Pilih indikator yang merah, kemudian jika ada indikator, jika tidak ada yang merah maka pilih yang kuning. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, untuk diintervensi setidaknya ya kalau ada yang merah ya, jadi merah dan kuning itu perlu. Kalau tidak ada, yang hijau juga bisa, tetapi yang nilainya kecil Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, jika tidak ada indikator kuning dapat memilih warna hijau. Ya, jika hanya ada indikator biru tapi nilainya lebih rendah dari sekolah setara, pilih indikator. Selanjutnya, jika hanya ada indikator biru tapi masih ada siswa yang masuk kategori dasar dan perlu intervensi khusus, maka dapat dipilih indikator tersebut. Ini sama Bapak Ibu ya, untuk lewat tahapan 2, ini Bapak Ibu pilih indikator level 1 yang bermasalah di dimensi B, tapi ini beda dimensinya. Nanti dipelajari Bapak Ibu ya, salah satu contoh tadi yang saya sampaikan nanti bisa diterapkan. Saya selesaikan dulu Bapak Ibu ya, tadi ada yang ASN ya. Saya tuntaskan dulu PPT-nya. Ini contoh indikator Bapak Ibu ya, indikator prioritas pendidikan yang dasar dan menengah. Bapak Ibu sebagai prioritasnya itu ada 5 indikator ya. Untuk dimensi A itu ada 3 ya, A1, A2, A3. A1 untuk kemampuan literasi, A2 kemampuan numerasi, A3 indeks karakter, di 4 iklim keamanan sekolah, dan di 8 itu iklim kebinekaan. Ini rasionalnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang prioritas untuk intervensi ini ada 5 ini. Ini Pak Budi, Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah. Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus videonya belum muncul. Istirahat 10 menit.
Apa itu? Iya, nah. Ini Pak Budi, Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah. Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi. Pak Budi berpikir, langkah apa yang harus saya ambil? Dari mana akar masalahnya? Bagaimana ya cara membenahinya? Kini, ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan. Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana. Di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi. Fitur ini bantu mengidentifikasi masalah. Contohnya, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi. Lalu, fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya. Di sini Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi. Fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi. Sehingga Pak Budi jadi lebih tahu langkah pembenahan apa yang harus dilakukan. Pak Budi berpikir, rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diunduh saja. Dari beragam rekomendasi langkah, perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi, dimulai dari langkah yang paling sederhana. Ini contoh aksi Pak Budi. Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Tidak lupa, Pak Budi mencetak seluruh rekomendasi termasuk 5 prioritas rekomendasi. Bersama pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah, Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan, sumber daya, dan anggaran. Hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya. Jika dibutuhkan anggaran, dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS. Contohnya, semua pemangku kepentingan di Satuan Pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi. Langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Para pendidik dapat mengadakan sesi bersama, misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar. Agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi. Lalu, bersama komunitas belajar, meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi. Selanjutnya, mempraktikkan ke dalam aksi nyata bersama para murid. Tidak lupa, melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan, contohnya komite sekolah. Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi, mulai dari langkah yang paling sederhana,
Ibu. Anu nih, Bang air kecil. Habis di hutan nih, zoomnya di hutan, nggak ada jaringan, Busang, kendalanya susah. Tolong ya, jaringan dibelikan. Dari kawasan seluas 6,2 hektar di Jalan Cipto Mangunkusumo, kilometer 2, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Profil Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Olah beban sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah bisa diakses Bapak Ibu ya? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak. Meskipun terlempar Busang ini dari Busang. Iya. Saya kangen Pak jaringan di Busang ini. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan bisa lancar sampai sesi selesai ya, mudah-mudahan Pak. Bukan pondok aja nih Pak, tempat orang di hutan di Busang nih. Oh gitu Pak ya? Iya. Ya, yang penting cuaca tidak hujan. Nanti kalau hujan laptopnya basah, malah korban kehilangan alat laptop Bapak. Yang penting aman Pak. Ya, di pondok nih Pak, di pondok. Terima kasih, saya mengapresiasi Bapak kegigihannya, ya. Mau berupaya atau berusaha untuk mendapatkan jaringan. Baik Bapak Ibu, ya, ini untuk sesi yang kedua Bapak Ibu, Iya. praktek analisis profil pendidikan dalam perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Nah, ini sudah menyinggung terkait dengan capaian-capaian dari raport mutu satuan pendidikan Bapak Ibu ya tentunya ya. Nah ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Mohon maaf saya memastikan Bapak Ibu sudah bisa dulu semua raport mutu Bapak Ibu. Ada yang belum? Sudah Pak. Sudah Pak ya. Sudah alhamdulillah. Sudah. Tapi belum diapa-apakan. Tidak apa-apa, berproses ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti setelah ini, ya nanti setelah kegiatan ini mudah-mudahan sudah beranjak untuk bisa melakukan aktivitas Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu untuk sesi ini Bapak Ibu, ini hasil profil pendidikan berdasarkan spektrum warna ya. Jadi warna-warna yang ada itu mempunyai arti Bapak Ibu ya. Sebagai gambaran atau contoh ini Bapak Ibu, ini raport pendidikan daerah yang di sini Bapak Ibu, yang di atas tuh satuan pendidikan. Nah ini yang ungu ini Bapak Ibu ini nomor indikator ya, nanti ditandai atau ada notasi itu A, B, C dan seterusnya. Ini A1, A2 ya. Nah, itu kemudian yang hijau ini hijau apa nih? Ini kadang-kadang warna laptop kita bisa berbeda-beda Pak. Itu ya. Hijau agak abu-abuan ini yang saya kasih tanda ini. Ini nilai dan interpretasi capaian. Ini Bapak Ibu.
Ini capaiannya Bapak Ibu ya. Ini warna yang ada selalu ada ini Bapak Ibu. Merah, kuning, hijau, biru itu selalu ada ya. Tapi nanti yang di bawahnya itu yang nanti yang perlu di analisis yang terkait dengan capaian angka-angkanya. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi ini terdapat beberapa pilihan kelompok data. Ini kalau membuka rapot mutu Bapak Ibu itu nanti muncul ya di sana. Ini rapot pendidikan dinas ya Bapak Ibu. Mungkin saya ke satuan pendidikannya saja yang di bawah. Ya. Ini yang di bawah ini satuan pendidikan. Ya, kurang lebih saja sih Bapak Ibu ya. Ada muncul Bapak Ibu. Ini terkait yang kuning ya, sama juga ini perbandingan proposisi nilai capaian. Jadi gambar ini menggabungkan antara rapot daerah dan rapot satuan pendidikan. Jadi ini ada perbandingan itu baik kabupaten, kota serupa ya. Ya artinya kalau misalnya ada nilainya itu mungkin yang mirip-mirip saja dengan capaian hasilnya itu mungkin dengan mana, tapi itu sistem yang istilahnya itu Bapak. Kemudian ada rata-rata di provinsi ya, misalnya kalau Kaltim itu berapa, itu ada nilai rata-ratanya. Kemudian rata-rata nasional itu sebagai perbandingan Bapak Ibu terkait dengan nanti capaian rapat pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang kuning sudah tadi definisi indikator, ini juga definisi indikator. Definisi indikator itu berkaitan dengan yang seharusnya dicapai Bapak Ibu, yang idealnya gitu ya. Yang idealnya itu di sini di capaian indikator. Nah, Bapak Ibu yang merah ini Bapak Ibu ini definisi capaian satuan pendidikan atau rapor daerah masing-masing. Nah, nanti kalau saat definisi capaian di satuan pendidikan atau sepadan dengan definisi indikator itu berarti sudah terpenuhi Bapak Ibu, pas plok gitu ya. Tetapi kalau nanti muncul ternyata kurang atau di bawah dari capaian indikator, itulah barangkali nanti yang perlu diintervensi ya, atau perlu dibenahi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada tadi definisi capaian sudah, kemudian yang baru hanya terdapat satu pilihan kelompok data ya, ini sebagai aja nih tambahan. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Jadi mengenali rapot pendidikan Bapak Ibu seperti itu nanti. Seperti ini Bapak Ibu, ini ada kuning ya, ada kuning. Ini nanti yang kuning-kuning inilah nanti yang perlu intervensi. Berarti kuning dan merah. Kalau tidak ada merah berarti kuning. Artinya hijau, kuning ya, hanya dua saja seperti kuning. Kalau misalnya ada merah berarti kuning, merah dan kuning itu yang perlu intervensi. Nah, Bapak Ibu, acuan analisis nilai capaian profil pendidikan yang berasal dari data asesmen nasional itu bisa Bapak Ibu mempelajarinya di buku panduan capaian hasil asesmen nasional ya. Ini di sana jelas Bapak Ibu. Nanti kalau mengunduh ini, kalau nanti materinya Bapak Ibu dapat nih, atau Bapak Ibu langsung bisa klik dengan link ini, itu muncul ini nanti ya. Buku panduan capaian hasil asesmen nasional. Juga ada gambaran rapot pendidikannya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya juga menyampaikan di sini juga masih muncul berulang ya, karena juga topik bahasnya itu. Kemudian di dimensi A, di mutu dan relevansi hasil belajar Bapak Ibu. Ini ada indikator yang seperti saya sampaikan tadi itu, indikator-indikatornya ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian penyerapan lulusan, pendapatan lulusan, lulusan yang SMK ya. Kemudian untuk pemerataan pendidikan yang bermutu, ya ini indikatornya. Ini ada kesenjangan literasi ya, ini yang nanti yang dilihat nanti dari 9 indikator itu nanti mana Bapak Ibu ya, yang nilainya masih rendah atau masih. Jadi kalau Bapak Ibu membuka di panduan itu sudah nyata, dan di bawah nanti juga ada Bapak Ibu berapa sih sebenarnya nilai-nilai yang dikatakan nanti perlu intervensi. Kemudian komponen dan
kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Ini ada proporsi guru dan pendidikan yang bersertifikat seperti yang sampaikan di awal tadi. Kalau di sekolahnya belum ada yang guru yang bersertifikat, berarti capaiannya berada di, kalau spektrum warna berarti merah. Kemudian proporsi ketika penggerak ya sama Bapak Ibu. Kalau belum ada guru penggeraknya, tapi kalau sudah ada dari 8 guru katakan ya ada 3 atau 4 misalnya ya, itu nanti ada rentang nilai angkanya itu. Kalau dulu di rapot mutu SPMI yang dulu ya Bapak Ibu ya, pemetaan mutu yang dulu ya, itu kan ada ya untuk menuju 1, menuju 2 gitu. Ya sama kurang lebih seperti itu fungsinya, sehingga bisa sebagai barometer atau indikator sejauh mana capaian dari setiap level indikator. Kemudian mutu dan relevansi pembelajaran. Ini juga Bapak Ibu ada 17 ya, ini paling banyak Bapak Ibu indikator levelnya. Dan Bapak Ibu, dimensi E ini pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan nah Bapak Ibu, untuk indikator pendidikan dasar menengah untuk di indikator level 2 dimensi A Bapak Ibu ya, itu ini ada dikatakan di dimensi A1 kemampuan literasi, itu ada 1 kompetensi membaca teks informasi, yang kedua kompetensi membaca teks sastra, yang 3, 4, dan 5 itu Bapak Ibu ini konten ya Bapak Ibu, ini kognitif ya, ini kognitifnya karena ada L1, L2, L3 ini kognitif. Ya ini harus bisa membedakan Bapak Ibu nanti mana-mana yang konten dan mana-mana yang kognitif. Demikian juga untuk A2 ya. Dan A3 berhubungan dengan karakter ya, berhubungan dengan karakter ini tentunya juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya, ada 6 ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, ya, kemudian kebinekaan global dan kemandirian. Ya, ini untuk A3 berhubungan karakter. Kemudian yang A4 penyerapan lulusan. Ya. Kemudian ada pendapatan lulusan, kemudian potensi lulusan. Nah, kemudian yang dimensi B ada kesejahteraan literasi, kesenjangan literasi, Bapak Ibu, ya ini indikator-indikatornya masih di indikator level 2 dimensi B, dengan antar kelompok gender, ya, kesenjangan antar kelompok ekonomi, status, kemudian kesenjangan antar wilayah. Demikian dan seterusnya Bapak Ibu nanti sampai ke dimensi E ya Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan saja Bapak Ibu ya, nanti bisa kok ini Bapak Ibu nanti untuk dicek lagi di raport mutunya masing-masing. Nah, ini untuk dimensi D-nya ya, Bapak Ibu juga bisa mensinkronkan Bapak Ibu ya, ketika ini kadang-kadang Bapak Ibu kalau akreditasi kadang-kadang Bapak Ibu melaksanakan, tetapi dokumen fisiknya juga menjadi pertimbangan ya, makanya sampai mulai dari sekarang Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan selalu didokumenkan. Ini dimensi D-nya Bapak Ibu, ada indeks kualitas pembelajaran, kepemimpinan institusional, dan seterusnya. Ya. Ini pecahan dari dimensi D untuk indikator level 2. Nah, ini lanjutannya masih untuk dimensi D. Nah, ini Bapak Ibu, saya menyampaikan terkait dengan spektrum warna tadi Bapak Ibu. Ya, misalnya dimensi A1 kemampuan literasi.
Ini kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ya, untuk rentang nilainya Bapak Ibu ya, dari 1,0 ya, 1 ya, atau sampai 3, ini maksimum 3 ya. Artinya bahwa ketika paling rendah 1 ya Bapak Ibu ya, ini berarti seluruh aspek dalam pencapaiannya kurang. Kalau nanti biru, ini warna-warna ini Bapak Ibu mengandung makna nih Bapak Ibu. Ini seluruh aspek dalam indikator atau pencapaian baik. Nah ini atribut ini Bapak Ibu, ini yang ideal dicapai Bapak Ibu ya. Ini ada yang idealnya di kategorisasinya ini Bapak Ibu ya, atribut ya, apel di tingkat satuan pendidikan. Ya. Mulai dari merah itu ya, jauh di bawah kompetensi minimum. Itu ketika sebagian besar murid ya belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Itu rentang nilainya ya Bapak Ibu ya, itu 1 sampai 1,39. Nah, ketika nanti kuning yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, warna-warna, maaf saya harus jauh ke atas lagi Bapak Ibu. Saya harus jauh lagi. Nah, ini yang warna-warna seperti Bapak Ibu ya. Ini yang sebagai patokannya di sini, tinggal dilihat nanti angkanya berapa gitu. Ya. Ya, kembali lagi. Ini kuning ketika kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Ya, ini berada di warna kuning. Nah, kalau hijau, ya perlu diingat Bapak Ibu ya, ini untuk A1 ya, untuk dimensi A1 kemampuan literasi. Hijau ini sudah lumayan baik Bapak Ibu ya, sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir. Ini sudah lumayan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu di warna biru ini berarti murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir. Ini. Nah, ini ada atribut atau label tadi Bapak Ibu. Ini mahir apabila ya Bapak Ibu ya, ini keterangannya. Bacar. Iya. Makasih Pak Priadi. Nah, ini Bapak Ibu untuk mahir ini keterangannya bahwa peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, cakap ya, peserta didik mampu membuat integrasi ya, tentunya dari atribut ini makin ke bawah makin berkurang Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi perhatian terhadap gradasi ini Bapak Ibu. Jadi ya, dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Itu untuk kemampuan literasi. Ya, masih kemampuan literasi Bapak Ibu. Indikator level 2, ini ada notasinya ya, ada 3 digit ini, A.1, ini kompetensi membaca teks informasi. Ini juga terangannya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasi ya, non fiksi. Nah, Bapak Ibu untuk A1, A2, A1.1, A1.2 ini yang kontennya Bapak Ibu ya, yang di sini kognitifnya. Itu yang menandai, asal di belakang ada muncul kode L ya, itu level kognitif L1, L2, L3 ya. Itu dulu kurikulum 13 itu untuk sering disampaikan dengan level kognitif. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kemampuan numerasi. Ya, saya kira penjelasannya sama Bapak Ibu ya, terkait dengan numerasi. Jadi kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Juga sama ya, warnanya sama Bapak Ibu untuk ini
tidak panik standar. Juga untuk cara didiknya juga perlu informasi dasar, cakap, dan mahir. Kemudian untuk kemampuan numerasi ini ada kode notasinya A2.1 dan sampai A2.7 ya. Ini masing-masing sudah tangannya ya terkait dengan ketentuan di dalam tangan di indikator level 2 ya, A1, A2.1 dan seterusnya itu ini. Ini untuk karakternya ya, saya kira tidak saya jelaskan, sama saja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk C berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan bersertifikat. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tapi yang membedakan Bapak Ibu ya ini maaf. Sebentar Bapak Ibu, karena ini banyak yang masih masuk ya, saya harus mengklik admit. Ini kalau misalnya ini rentangnya 0 sampai 100 nih. Nah, Bapak Ibu, untuk rentang nilai presentasinya GTK berarti. Jadi kalau misalnya guru yang bersertifikatnya dikatakan masih kurang, itu kurang dari 34%. Kurang dari 34%. Artinya mulai 33 ke bawah ya, itu berada di warna merah ya, kurang ya. Kemudian cukup itu proporsi kabupaten, kota, atau satu pendidikan ya. Ketika ada guru yang prestisius itu 34 sampai 67%. Nah, baik itu 68 sampai 100%. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mungkin kok ada pertanyaan, kok di tempat saya ada guru yang bersertifikasi tapi nggak saya masuk. Nah, nanti dilihat Bapak Ibu dari pelaksanaan pembukunya itu apa, atau pengisian waktu survei surinjarnya ya Bapak Ibu ya. Itu waktu mengisinya apakah duluan mendapatkan sertifikasi atau duluan untuk pengisian atau pelaksanaan AN-nya. Ini sama Bapak Ibu berkaitan dengan presentasi GTK penggerak. Rata-rata di sekolah Bapak Ibu sudah ada guru-guru yang terlibat sebagai guru penggerak Bapak Ibu? Belum rata Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan ada ya, nanti bisa berkesempatan untuk bisa mendaftarkan ya ketika ada dibuka program guru penggerak ya. Sama Bapak Ibu ya. Nanti tapi ini yang membedakan keterangannya nih Bapak Ibu. Kalau dengan persentase GTK penggerak itu di sini bunyinya ada belum relevan, merintis, berkembang, maju ya. Di panduannya sudah lengkap Bapak Ibu, itu semuanya di setiap dimensi dan indikatornya. Tapi yang membedakan adalah rentangnya skala 100 nih, 0 sampai 100. Ini terkait dengan pengalaman pelatihan guru juga ya. Nah, kalau teman-teman guru jarang sekali mengikuti pelatihan, tentunya juga berada di ini ya Bapak Ibu ya, berada di merintis ya, merah ya. Nah, mudah-mudahan ketika ada pelatihan ya Bapak Ibu kepala sekolah nanti bisa unsur ya, ada kesempatan lah bagi teman-teman yang barangkali belum sama sekali mengikuti. Sekarang pelatihan-pelatihan itu kan bisa dilaksanakan dengan masih ya, padahal sebenarnya kondisinya juga sudah aman dari pandemi, itu bisa luring ya. Ya daring kan juga banyak ya. Kalau misalnya ada kesempatan pelatihan daring, silakan Bapak Ibu diberi kesempatan teman-teman guru untuk mengikuti pelatihan, karena mempengaruhi terhadap capaian ini, capaian dimensi C.3 ya.
Ini uji kompetensi guru. Nah, kemungkinan juga kesempatan seperti ini juga langka Bapak Ibu untuk mengikuti uji kompetensi guru. Ya, banyak ya teman-teman yang ngeluh barangkali untuk pelaksanaan uji kompetensi guru belum lulus misalnya Bapak Ibu ya. Oke. Apa-apa dicoba terus. Silakan Bapak Ibu guru kepala sekolah selalu memotivasi teman-teman guru untuk mengikuti UKG. Ini juga kesempatannya juga jarang. Tapi ketika ada kesempatan jangan disia-siakan ya teman-teman guru untuk bisa mengikuti UKG. Ini juga atributnya ini merintis cukup baik ya. Ini ada nilai-nilainya atau angka persentasenya Bapak Ibu. Ini kualitas pembelajaran. Ya. Ini rentangnya kembali lagi Bapak Ibu dari skala 3 ya, dari 1 sampai 3. Nah ini atribut label ya, Bapak Ibu di tingkat satu pendidikan ini disorientasi, kalau merah itu Bapak Ibu sampai nilainya 1 sampai 1,84, kemudian terarah dan optimal. Ya. Ini untuk kualitas pembelajarannya ini terkait dengan indikator level 2 nih Bapak Ibu. Ini ada di 1.1 sampai dengan di 1.4 nih manajemen kelas, kemudian dukungan afektif, aktivitas kognitif, pembelajaran praktek versus teori ya. Ini untuk kaji dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan diberikan kesempatan ya untuk teman-teman guru melakukan refleksi ya, Bapak Ibu. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Bisa ya syukur-syukur kalau diberi kesempatan atau sarana melakukan micro teaching misalnya. Ya. Nanti teman-teman yang lain sebagai observer misalnya. Ya sama Bapak Ibu, nanti silakan untuk lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan paparan ini sama saja nanti itu penjelasannya yang berbeda di dimensinya saja ya. PPT-nya lengkap Bapak Ibu sampai dimensi. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan model input, proses, dan outputnya Bapak Ibu. Ya. Profil pendidikan dikelompokkan dalam 5 dimensi ya, berisi berbagai kelompok indikator tadi ya sudah sampai. Ya. Ini sudah tadi, saya lanjutkan saja. Nah, tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data ya dalam pendidikan dasar. Ya. Tahapan melakukan perencanaan berbasis data pendidikan dasar menengah Bapak Ibu. Ini juga tadi juga sudah Bapak Ibu 3 cara yang dilakukan ya, identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang terpenting Bapak Ibu ketika sudah menemukan akar masalahnya, tentunya Bapak Ibu nanti tindak program atau kegiatan ya. Nanti di sesi berikutnya nanti Bapak Ibu sudah mengarah kepada penyusunan kegiatan nanti yang diarahkan kepada penyusunan atau pembuatan rencana kerja anggaran sekolah. Jadi ini masih dalam hal pengenalan dasar ya untuk menyusun perencanaan atau pelaksanaan berbasis data. Nah, akar masalah dari suatu output ditemukan ya dalam dimensi B sebagai proses dan dimensi D dan E sebagai input sesuai dengan model kerangka seperti bawah ini Bapak Ibu. Tadi ya juga di awal saya sampaikan bahwa capaian akhir itu outputnya itu Bapak Ibu itu ada di dimensi A dan dimensi B. Maka permasalahannya itu berada di dimensi B, C, dan E. Karena A dan B itu seperti yang sampai di awal tadi itu adalah capaian untuk atau merefleksi standar kompetensi lulusan. Ya, tentunya dimensi D, C, dan E adalah sebagai pendukung untuk ketercapaian
dimensi A dan B ya. Ya, dalam hal ini kualitas capaian pembelajaran siswa. Nah, Bapak Ibu, saya tadi di awal menyampaikan indikator prioritas satuan pendidikan dasar dan menengah Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat program, prioritaskan 5 ya, 5 dari prioritas ini, baik itu di satu ya berhubungan dengan kemampuan literasi, dimensi 2 numerasi, A3 indeks karakter, dan A4 iklim keamanan sekolah, dan di 8 pendidikan. Kalaupun sumber daya ada, artinya pendanaan ada, sumber daya yang lain ada dan mendukung sekali, itu boleh dari 5 yang prioritas ini ditambah tadi yang saya sampaikan melebihi, artinya ya di luar atau capaian yang lain yang di bawah yang perlu intervensi dari 5 prioritas ini. A1, A2, A3, D4 dan D8 ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menuntaskan ini dulu ya menjadi prioritas, tidak apa-apa, nanti artinya bisa dipertimbangkan untuk di selanjutnya ya, misalnya ini terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada dimiliki oleh satuan pendidikan. Ini itu tahapan dalam melakukan perencanaan kesehatan. Ini tadi sudah sama Bapak Ibu ya. Ini hasil akhirnya nanti Bapak Ibu bisa dituangkan dalam rencana kerja anggaran sekolah. Nah, untuk tahapan identifikasi Bapak Ibu, untuk melaksanakan identifikasi Bapak Ibu dapat memilih atau memilah ya, indikator capaian yang telah baik ya dan masih belum baik, kemudian dipilih dan tentukan skala prioritasnya. Kemudian pemilahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan berdasarkan spektrum warna capaian dan perbandingan nilai capaian opsional. Spektrum warna itu yang seperti ini Bapak Ibu ya, yang ini nih warna ini. Tapi kalau ini selalu ada ini. Mohon maaf Pak, slide-nya kok nggak ganti ya? Oh, nggak jalan ya Bu ya? Nggak ada. Oh, ya terima kasih Bu. Sebentar, saya tutup dulu ya. Ulang lagi, saya share screen lagi. Nggak jalan rupanya ya. Terima kasih Bu, saya dikontrol. Ini sudah muncul? Sudah diakses? Sudah Pak, ya, sudah. Ya. Ya, sudah ya. Tahap identifikasi. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berdasarkan spektrum warna capaian, ini Bapak Ibu nanti bisa memilah ya, indikator yang dengan spektrum capaian biru dan hijau ke dalam kelompok yang sudah baik ya. Jadi biru dan hijau itu sudah baik. Ketika nanti merah dan kuning ya itu dianggap atau capaiannya belum baik, itulah nanti yang Bapak Ibu perlu melakukan intervensi. Ini yang terpenting ya. Ini kalau ini penggalan saja dari bagian dari rapat mutu. Ini baru nomor indikator, nama indikator, kemudian nilai kabupaten kota Bapak Ibu ya. Ini kalau rapat daerah, ini capaian ya, yang samping kanan sana lagi ada lagi perbandingan ya, ada kabupaten, kemudian provinsi dan nasional. Nah Bapak Ibu untuk memilih indikator yang akan diintervensi Bapak Ibu dengan cara memilih indikator yang akan diintervensi adalah sebagai berikut ya. Pilih menu isu prioritas yang memiliki nilai kurang dan sedang ya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi itu yang tidak saya lanjutkan ya, saya masih sampai ke dimensi B ya, kurang dan sedang itu menjadi prioritas nanti. Kemudian pilih menu isu prioritas yang memiliki nilai baik tapi berada di bawah rata-rata satuan pendidikan serupa. Bisa juga Bapak Ibu nilainya baik tapi kalau di bawah rata-rata satuan pendidikan atau kabupaten, provinsi atau nasional ya yang serupa, itu bisa dilakukan intervensi menjadi prioritas. Ya, tapi sudah ada tadi ada kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Ya, jika nilainya di bawah
perbandingan tadi. Dan pilih indikator yang memiliki nilai kurang dan sedang tapi tidak termasuk dalam isu prioritas. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, masalah yang perlu dipilih untuk investasi dalam satu tahun perencanaan. Mohon maaf kalau kami agak ada suara-suara dari tetangga sebelah ya Bu ya, Bapak, karena di ruangan ini. Nah Bapak Ibu, bagaimana memilih indikator yang akan diintervensi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Ini capaiannya ini kuning ya Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, ini ada perbandingan. Ini nilainya, nilai sekolah Bapak Ibu ya. Ini di A2 ya. Ya di A2 itu berkaitan dengan kemampuan numerasi. Itu nilai sekolah 1,64 ya, 1,64. Ini capaiannya kuning. Nah ketika berada di bawah dari perbandingan ini Bapak Ibu, berarti ini perlu intervensi. Ini kalau dilihat memang rata-rata kabupaten kota 1, berapa nih, 63 atau berapa nih ya, tapi dengan nasional atau dengan provinsi itu masih ada di bawah ya, ada yang 1,65, ini 1,64. Artinya dari perbandingan itu diantaranya ada yang rendah ya di antara perbandingan ini 1,64, tapi di sini ada 1,65 kalau nasional, berarti perlu intervensi. Ini definisi indikatornya Bapak Ibu, ini yang idealnya ya, di definisi indikator itu yang seharusnya yang dicapai nih Bapak Ibu. Ternyata di definisi capaiannya ini Bapak Ibu, di definisi capaian itu kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi ya, berarti masih di 50%. Artinya bahwa di indikator A2 kemampuan numerasi itu perlu dilakukan intervensi, apalagi Bapak Ibu untuk A2 ini juga menjadi prioritas ya. Nah, begitu Bapak Ibu cara mengenalinya atau cara mengidentifikasi indikator yang perlu diintervensi. Ya, ini kalau dibesarkan nih sama Bapak Ibu di sini misalnya. Nah, ini yang kolom di sini Bapak Ibu, status indikator prioritas 1 atau 2. Ya, karena tadi yang saya sampaikan di awal A1, A2, A3, D4 dan D5 itu merupakan prioritas 1, maka di sini tulis prioritas 1. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, ini contoh untuk yang lainnya terkait dengan indikator dari dimensi A2 ya untuk numerasi. Nah, ini masih lanjutannya, memilih indikator yang akan diintegrasi untuk indikator literasi dan numerasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yang di atas tadi Bapak Ibu, ini tidak bisa saya beri ini Bapak Ibu ya, tidak bisa saya zoom ini untuk ini karena saya tapi bisa dibaca tidak Bapak Ibu? Saya ini karena saya besarkan dulu ya. Nah bisa Bapak Ibu? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Oke Bapak Ibu, nanti tunggu materinya saja ya. Saya menyampaikan ini nanti Bapak Ibu, penjelasan saya atau penyampaian saya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa diingat kembali ketika Bapak Ibu nanti membuka materinya. Ini yang ada di sini Bapak Ibu untuk dimensi atau domain kontennya. Saya sampaikan di awal tadi itu. Ya, kalau nanti ada L1, L2 itu dimensi kognitifnya. Balikkan lagi. Nah, definisi indikatornya ini yang standar yang harus dicapai Bapak Ibu, ini sudah baku ya. Tapi kalau ini tergantung dari pemetaan hasil AN, bisa berbeda-beda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Yang membedakan di Bapak Ibu yang tanda merah ini. Ketika ini sudah idealnya ya, di definisi capaiannya itu berdasarkan dengan capaian nilainya itu nanti bentuknya akan berbeda. Makanya di sini ada tambahan yang merah ini. Ya, misalnya ini yang nomor idealnya nih, maka ada tambahnya lebih rendah dari domain konten lainnya. Jadi rata-rata nilai sedikit dalam domain konten berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten data
dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari lebih rendah dari domain konten lainnya. Nah ini Bapak Ibu, artinya ini bahwa di dimensi A2 ya, nah itu perlu intervensi. Itu Bapak Ibu cara mengenalinya, mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan, cara untuk memilih indikator yang akan diintervensi. Ya, sama saja ya caranya Bapak Ibu. Tadi ini ketika warnanya kuning gitu ya. Cara yang sama tadi yang saya sampaikan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menemukan ya, untuk indikator mana yang nanti perlu diintervensi. Jadi ini untuk tahapan benahi ya. Jadi menemukan masalah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ada kesempatan waktunya Pak. Wah, mepet banget ya Mbak Pina ya. 20 menit masih bisa diskusi, tapi bisa lebih lah nanti, nggak apa-apa, lewat dari jam 12, nggak apa-apa sebelum azan zuhur. Masih ada satu lagi Bapak Ibu nanti terkait dengan LK ya, sekaligus saja nih Bapak Ibu untuk LK-nya. Nanti di LK ya Bapak Ibu ya. Share sekalian. Kok nggak muncul nih? Ada di bawah. Belum muncul Pak Kawan. Ya Bu, ini sudah saya klik gitu filenya, masih belum bisa diakses nih. Ini saya harus mendelete dulu nih untuk paparan yang lain ini. Oke, sambil jalan enggak apa-apa Mbak Pina. Nanti saya share screen lagi nanti terkait dengan LK. Kalau ada pertanyaan boleh silakan Bapak Ibu dibantu Mbak Pina ya. Ya. Ini sambil yang lain saya close untuk supaya muncul. Assalamualaikum Pak. Oke, Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak. Saya dari Pak, SDN 08 Morawaho. Oke. Kaitan dengan akun Belajar ID itu Pak. Sampai saat ini punya saya masih bermasalah terus Pak tentang passwordnya. Gimana Pak solusinya Pak? Iya. Langsung saya tanggapi Mbak Pina ya. Ya silakan Pak. Ya, Bapak Ibu tidak hanya dengan Bapak siapa maaf? Pak Sumra Pak. Pak Sumra SDN 008 SD 08 mau ya. Ya, Bapak Ibu tidak hanya Pak Sumra saja. Kalau ada akun belajar yang bermasalah, silakan klik nanti yang link tadi di materi tadi. Nanti akan kami bantu. Ya, nanti bisa dibantu teman-teman yang di ULT, atau nanti bisa saya kasih nomor ULT, atau Bu Pina nanti bisa di link atau diklik ini ULT, tidak apa-apa Bu Pina ya. Ya, nanti supaya Bapak dibantu untuk ini apakah direset passwordnya atau nanti karena itu juga ada masa berlakunya Pak. Kalau misalnya kalau
kadaluarsa tidak pernah digunakan itu kadang-kadang juga bisa hangus. Nah, apakah nanti perlu direset? Apakah Bapak perlu mendapatkan akun belajar yang baru lagi? Oh, nggih, Pak. Itu nggih, Pak Sumrah nggih. Nggih, Pak, nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Nggih, sama-sama, Pak. Pak, mungkin difasilitasi Bapak Ibu yang lain. Iya, silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Saya dari SD Teladan Prima ini, Pak. Iya. Teladan Prima. Kalbun. Iya. Silakan, Pak. Mewakili atas nama kepala sekolah karena berhubungan ada halangan. Yang saya ingin tanyakan tadi sempat saya download apa itu rapor mutu kah apa tadi yang ada di link tadi yang Bapak kirim tadi. Iya. Itu pengisiannya manual atau bagaimana, Pak? Yang mana, Pak? Yang saya share yang mana, Pak? Yang ada tadi kan yang Bapak apa? Rapor pendidikan. Rapor Iya. pendidikan itu. Baik, ya. Rapor pendidikan, Pak, itu hasil dari pelaksanaan asesmen nasional, ya. Ini kan untuk tahun kedua ya ini ya. Tahun kedua atau ketiga ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah melaksanakan AN, asesmen nasional, itu nanti hasilnya itu berupa rapor pendidikan. Sama seperti dulu Pak, ketika mengisi SPMI itu kan, akhirnya muncul nanti akhirnya rapor pendidikan. Ya itu cuma yang berbeda itu aja. Jadi itu nanti sistem ya dari Kementerian Pendidikan mengeluarkan raport pendidikan. Itu pun kalau mau mengakses yang membedakan kami sekarang BPMP, kalau dulu BPMP ya sekarang BPMP tidak bisa mengunduh raport pendidikan satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Kalau dulu bisa ya, ada passwordnya itu bisa. Sekarang Bapak Ibu menggunakan akun Bapak Ibu ya, akun sekolah masing-masing atau akun kepala sekolah misalnya. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi hasil dari pelaksanaan asesmen nasional nanti akan terbit atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang bisa diakses melalui platform ya, dengan menggunakan akun kepala sekolah ya, akun operator umpamanya ya, itu bisa hasilnya tadi ya raport pendidikan. Oh ya, satu lagi Pak, berarti apa istilahnya yang untuk aplikasi PMP itu tidak digunakan lagi Pak? Oh enggak, itu masih digunakan Pak, aplikasi PMP itu. Platform Merdeka Mengajar itu tetap digunakan karena itu menjadi sarana teman-teman guru juga untuk seperti pelatihan online itu ya, dari sebelum masih tetap digunakan. Ini hanya hal yang berbeda Pak, platform Merdeka Mengajar dan platform untuk raport pendidikan tetap gunakan, tetap bisa. Makasih Pak. Gunakan ya, SD Teladan Prima Kalbun ya, bukan yang di banyak ya namanya Teladan Prima ya di Kuting ya. Saya pernah visitasi di Muara Bentar kalau tidak salah nih, ada juga Teladan Prima ya. Ya. Ya betul Pak. Sedikit Pak. Monggo Pak Subari. Oh Pak Subari ya. Oke, monggo Pak. Monggo. Silakan. Ya. Saya terima kasih Pak. Silakan. Ya, bentar Pak Ketut ya. Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Subari. Keterkaitan dengan BIMTEK ini, situ kan ada 4 item itu ya, kemudian mengupload rapor pendidikan ya. Kami pengawas kan hanya mendampingi saja Pak ya, untuk kira-kira mungkin bukan memperbaiki saya, mungkin merubah sedikit mungkin Pak ya. Kami hanya mendampingi Pak. Artinya yang mengupload itu kan hanya kepala sekolah. Insya Allah begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, nggak usah khawatir Bapak, karena peran Bapak kan sebagai pengawas. Nanti di satuan pendidikan binaan Bapak itu nanti silakan Bapak Ibu pengawas khususnya ya, tidak hanya Pak Subari saja, nanti ya ikut mendampingi lah dalam proses nanti penyusunan atau pembuatan atau pengisian LK yang kami berikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah ya. Jadi ya namanya membantu mendampingi kan Bapak Ibu ya, ketika nanti kan Bapak Ibu terutama kalau yang
pengawas SD kan berada di dekatkan ya, artinya ya berada di kecamatan-kecamatan ya, tapi mendekatkan. Jadi mudah-mudahan frekuensi kunjungnya nanti ketika memberikan pendampingan bisa ya sedikit intens ya, sambil-sambil juga ya kunjung tugas rutin, tetapi juga kan pendampingan terkait dengan penyusunan perencanaan berbasis data. Itu ya Pak Supari ya. Ya, terima kasih Pak Kolan. Oke Pak, terima kasih sama-sama. Pak, izin saya mau ya, nanti Pak menyampaikan lanjut ya, ada Pak Ketut ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin masih berkaitan dengan upload data Pak ya, data rapor pendidikan. Kita ketahui bahwa untuk sementara teman-teman kita di sekolah rapor pendidikan yang sudah ada, sudah bisa diunduh itu kan laporan dari hasil ANBK tahun 2021 Pak ya. Sementara untuk pelaksanaan asesmen nasional ini untuk SD kan akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, ingin memastikan saja teman-teman kita kepala sekolah apakah data yang diupload rapor pendidikan ini adalah rapor pendidikan tahun 2021 atau menunggu hasil rapor pendidikan dari asesmen nasional yang akan dilaksanakan di 2022 ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berdasarkan informasi awal bahwa pelatihan ini nanti akan dilaksanakan bertahap kalau tidak salah sampai on keempat gitu dengan durasi 150 JP. Nah, ini pertanyaan saya mohon nanti jangan diketahui teman-teman saya ya. Nah, untuk kegiatan ini apakah ini nanti terkhusus bagi kepala sekolah atau juga untuk pengawas mengikuti kegiatan ini dengan sertifikat 150 JP itu. Nah, mohon informasinya Pak. Sekian, terima kasih. Ya, langsung saya tanggapi Bu Bina. Jadi untuk rapat pendidikan tentunya yang sudah ada Pak ya, berarti ini rapat pendidikan tahun 2021, belajar ID-nya tidak bisa difungsikan ataukah ada kendala lain. Ini yang saya belum tahu. Nah, tadi ada Bapak yang paling atas dari chat di awal tadi itu rapat pendidikan belum bisa diakses atau belum bisa diunduh. Nah, tapi nanti terkait dengan tugas Bapak Ibu yang belum atau belum memiliki ya rapot pendidikan, Bapak Ibu bisa latihan menggunakan rapot mutu dummy. Dummy itu artinya analog lah, kan tidak jauh-jauh juga. Ini hanya saja mungkin tidak tahu itu contoh saja atau mungkin rapot pendidikan sekolah mana misalnya. Kita juga akan latihan sebagai latihan. Sebenarnya Bapak Ibu dalam pembuatan perencanaan berbasis data itu salah satu saja di antaranya aku menggunakan rapot pendidikan dari pelaksanaan hasil asesmen nasional. Bisa karena Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing sebagai kepala sekolah yang dengar tahu. Bisa dengan cara-cara lain seperti yang saya paparkan di atas tadi itu, datanya itu bisa dari dari EDS ya, dari sumber lainnya ya tentunya ya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu melaksanakan observasi sendiri terkait dengan capaian-capaian dimensi-dimensi itu sebenarnya kita mencocokkan saja. Jadi kemarin juga saya ikuti pelatihan yang dari Kemdikbud itu. Jadi itu salah satu untuk asesmen sumber datanya itu salah satunya dari asesmen nasional, bisa dari sumber data yang lain. Seperti contoh saya contohkan tadi melalui pelaksanaan evaluasi diri. Ya. Jadi itu Pak Ketut, dan sekali lagi ya untuk rapot pendidikannya itu rapot pendidikan tahun 2021 yang nantinya bisa digunakan untuk pelaksanaan tugas ini. Nah, terkait dengan BIMTEK sampai 4, ya harapan kami Bapak Ibu karena pengawas sebagai pendamping bisa ikuti sampai selesai juga. Nanti ada presentasi yang dilakukan oleh peserta ya kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu pengawas pendamping bisa membantu apakah sudah pas, apakah sudah benar dalam prosesnya. Inilah yang menjadi ranah atau tugas Bapak Ibu pengawas. Ya, saya kira itu Pak. Apakah sudah terjawab Pak? Siap, terima kasih. Siap Bapak, terima kasih. Nanti kalau akhir kan juga tentunya dapat sertifikat juga ya, Anda Bunda pengawas ya, bisa juga nanti. Nah, syaratnya tadi yang disampaikan oleh Bu Wina di awal, sampai bersyarat ya, sampai mengumpulkan tugas juga. Kalau tidak mengumpulkan tugas nanti tidak diberikan sertifikat.
lumayan Pak, 150 ya, sayang kalau diberikan untuk pengajuan kredit. Demikian Pak Ketut. Oke, siap, terima kasih. Tolong. Monggo, yang mana dulu ini Bu Vina? Imron, silakan Pak Imron. Ya. Oke, Pak SMP 4 sebentar ya Pak. Oke. Pak Imron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber Pak Kaulan, Bu Vina selaku moderator, Bapak Kadit Dikmen Digas, para pengawas dan para kepala sekolah dan guru yang saya banggakan. Ini ada hal kemungkinan ini menyangkut kebijakan. Tadi dijelaskan ada dari hasil raport pendidikan itu kan ada warna-warna itu yang kita harus ubah warna merah, warna kuning menjadi warna yang hijau. Tentunya ada intervensi daripada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah dalam hal kita bisa pasti daripada sekolah itu masih kebijakan dari pemerintah daerah sehingga kita akan perbaiki secara proses dan ini kita evaluasi. Artinya akan memaksimalkan peran pengawas